Halo semua, jadi hari ini kita akan membahas sejarah panjang yang penuh gejolak dari Republik Sudan, sebuah negara di Afrika Timur Laut yang mengalami banyak perubahan drastis dalam beberapa dekade terakhir. Sudan meskipun sering terjebak dalam konflik, tetapi menjadi bagian penting dalam politik dan sejarah di kawasan Afrika. Sudan dengan luas wilayah 1,88 juta kilometer persegi adalah salah satu negara terbesar di Afrika. Dari peradaban kuno hingga konflik modern, Sudan memiliki sejarah yang kompleks dan penuh dengan transisi kekuasaan. Sejarah modern Sudan dimulai pada akhir abad ke-19 ketika negara ini berada di bawah kendali Inggris dan Mesir melalui perjanjian kondominium Anglo-Mesir pada tahun 1899. Dalam pengaturan ini, Sudan secara efektif berada di bawah kendali Inggris meskipun secara resmi diakui sebagai wilayah yang dikelola bersama oleh Mesir dan Inggris. Namun, ketidakpuasan rakyat Sudan terhadap kekuasaan asing mulai tumbuh dan gerakan kemerdekaan mulai terbentuk. Pada tanggal 1 Januari 1956, Sudan akhirnya meraih kemerdekaannya dari Inggris dan Mesir dan mendeklarasikan diri sebagai negara yang merdeka. Sudan memilih sistem pemerintahan parlementer, tetapi ini hanya bertahan 2 tahun. Kudeta militer pertama terjadi pada tahun 1958 mengakhiri pemerintahan parlementer Sudan yang masih muda. Ibrahim Aboud, seorang jenderal militer, mengambil alih kekuasaan dan memulai periode pemerintahan militer yang menandai awal dari serangkaian kudeta militer yang berlanjut hingga beberapa dekade berikutnya. Setelah periode singkat demokrasi, Sudan kembali jatuh ke tangan militer pada tahun 1969 melalui kudeta kedua yang dipimpin oleh Jafar Nimeri. Pemerintahannya ditandai dengan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan membangun negara, tetapi juga diwarnai dengan ketegangan regional dan internal. Tahun 1983, Nimeri memberlakukan syariah Islam sebagai hukum negara, sebuah keputusan yang memperburuk ketegangan dengan wilayah selatan yang didominasi oleh non-muslim. Keputusan ini memicu Perang Saudara Sudan kedua yang berlangsung hingga 2005 ketika Perjanjian Damai Komprehensif atau CPA ditandatangani. Pada tahun 2011, setelah bertahun-tahun konflik, Sudan Selatan akhirnya memisahkan diri dan menjadi negara merdeka. Pemisahan ini memberikan dampak besar pada ekonomi Sudan karena sebagian besar sumber daya minyak yang berharga terletak di wilayah Sudan Selatan. Pemisahan ini juga memperburuk tantangan politik dan ekonomi Sudan yang masih tersisa. Pada tahun 2019, gelombang protes rakyat yang meluas berhasil menggulingkan Omar al-Bashir, yang telah berkuasa selama lebih dari 3 dekade. Bashir dihadapkan pada berbagai tuduhan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk genosida di Darfur. Penggulingan Bashir membawa Sudan ke fase transisi menuju pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Dewan Kedaulatan yang berisi perwakilan militer dan sipil. Namun, fase transisi ini kembali terhenti pada 25 Oktober 2021 ketika kudeta militer baru terjadi. Jenderal Abdel Fattah al-Burhan memimpin kudeta ini dan kembali mengukuhkan kekuasaan militer di Sudan. Kudeta ini memicu serangkaian protes yang terus berlangsung hingga kini, memperburuk situasi keamanan di negara tersebut. Lebih buruk lagi, pada tahun 2023, konflik bersenjata antara militer dan kelompok paramiliter pasukan pendukung cepat atau RSF memperparah situasi Sudan. Konflik ini menyebabkan perpindahan jutaan warga, kelaparan, dan krisis kemanusiaan yang semakin dalam. Sudan adalah negara yang terus berjuang untuk menemukan jalan menuju perdamaian dan stabilitas. Meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar, semangat rakyat Sudan untuk meraih perdamaian tidak pernah pudar. Mari kita terus pantau perkembangan Sudan, sebuah negara dengan sejarah yang dalam dan masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih, bye.